Siroh Makosidana, Makom Eyang Suryodipuro di Dusun Duren, Desa Barukan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berkunjung ke Makom Eyang Suryodipuro, maka kemudian kita akan menjelajah pada dimensi ruang dan waktu. Karena di dalam prasasti makamnya disebutkan beliau wafat pada tahun 1415 Masehi. Hal ini cukup menarik sebab ketika kita melacak bukti-bukti masuknya Islam di tanah Jawa cukup banyak berasal dari akhir abad 13 dan abad-abad berikutnya. Pada masa itu telah terjadi Islamisasi dan terbentuk masyarakat Muslim baik di sekitar pusat ibu kota Majapahit di Mojokerto maupun di beberapa pesisir seperti Gresik maupun di beberapa daerah lainnya. Bukti konkret bisa ditemui adanya nisan di wilayah Gresik, yaitu nisan makam Fatimah binti Maimun di Leran, Kecamatan Manyar, Gresik yang berasal dari abad ke-11. Hal ini menjadi bukti konkret tertua terkait awal masuknya Islam di tanah Jawa. Berikutnya, hubungan Islam dengan Majapahit setidaknya bisa dilacak dengan adanya komplek di pemakaman di Troloyo, Mojokerto. Makam Troloyo sendiri merupakan pemakaman bagi orang Muslim sejak zaman Majapahit. Namun, tidak semua orang Islam dimakamkan di tempat itu. Komplek makam Troloyo telah ada sejak abad ke-14, yang mana letaknya tidak jauh dari situs-situs peninggalan kerajaan Majapahit. Hal ini tentu saja sangat relevan ketika dihubungkan dengan keberadaan Makom Eyang Suryodipuro di Dusun Duren, Desa Barukan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang tadi. Kembali pada persoalan terkait dengan masuknya Islam di tanah Jawa, kita bisa kemudian memulainya dari adanya kerajaan Majapahit yang kemudian diketahui menurut beberapa catatan sejarah merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar di Nusantara yang berdiri pada tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Kerajaan ini didirikan pertama kali oleh Raden Wijaya yang sebelumnya beliau merupakan seorang panglima perang kerajaan Singosari sekaligus menantu Raja Kertanegara. Kerajaan ini didirikan kemudian berkembang menjadi kerajaan besar dengan daerah kekuasaan yang sangat luas dan mampu bertahan hingga lebih dari 2 abad lamanya. Menurut penuturan Mbah Warli selaku tokoh masyarakat Dusun Duren menyebutkan jika Eyang Suryodipuro seorang pengelana atau pengembara yang sedang melakukan rihlah atau uzlah yang kemudian diketahui informasi ini berasal dari komunikasi medium. Kemudian yang Suryodipuro dalam komunikasi medium itu disebutkan wafat pada tahun 1415 Masehi. Sehingga jika hal ini benar, maka beliau hidup pada masa Raja Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Negara yang kemudian memerintah pada tahun 1350 sampai 1389. Kemudian dilanjutkan oleh Raja Wikramawardhana pada tahun 1389 sampai tahun 1429, dan berikutnya dilanjutkan oleh Ratu Suhita atau Dyah Ayu Kencana Wungu. Kemudian yang terakhir kemudian populer disebut dengan Kertawijaya atau Brawijaya yang memerintah pada tahun 1447 sampai 1451. Kemudian terkait dengan keberadaan Makom Eyang Suryodipuro di Dusun Duren, Desa Barukan, hal ini menjadi menarik karena bisa menjadi salah satu petunjuk bagi pemerhati sejarah dan budaya untuk menyusun puzzle sejarah lebih lengkap, presisi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam bishawab, bersambung.